Video kali ini kita akan mengulas kisah petualangan dari siluman ular putih yang jatuh cinta terhadap seorang manusia. Namun untuk tetap bisa bersama, mereka harus memerangi takdir dan berbagai perang, guys. Apakah akhirnya manusia dan siluman dapat bersama? Untuk menjawab rasa penasaranmu, ayo tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Where am I? Snakecatcher Village. It was Shren who saved you. You know magic? Where is the girl in white? Although I don't know who you are, I know you're not a bad person. You were given an order to kill the general. You don't recall, sister? Shren, did you ever have to do something you didn't want to? Think he'll still like you? Blanca? Who's here? You're human. I'm demon. You're not alone. Film ini berawal dari seorang siluman ular putih yang bernama Xiaobei yang bertransformasi menjadi wanita cantik setelah bermeditasi. Akan tetapi bayangan hitam selalu merasukinya, guys. Adiknya datang dan membantunya. Meskipun ular ini telah bermeditasi selama 500 tahun, ia tetap merasa ada kekosongan di dalam hatinya. Adiknya lalu memberikan tusuk kuning miliknya yang mengingatkannya pada masa ketika dunia dalam kacau balau akibat siluman ular. Kita pun dibawa kembali ke memori 500 tahun yang lalu. Cerita dimulai ketika wanita ular menyamar menjadi manusia dan memasuki kapal Kaisar Tang. Dia membunuh prajurit dan akhirnya bertemu dengan Guoxi. Guoxi mempunyai ilmu yang sangat tinggi sehingga dapat menahan serangan wanita ular. Wanita ular kemudian diserang balik oleh murid Guoxi dan memicu pertempuran sengit, guys. Xiaobei kemudian terbangun di kediaman seorang nenek yang sudah berumur. Nenek itu memberitahu bahwa dia telah diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Ashwan. Nenek tua juga menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk desa merupakan penangkap ular. Ashwan menemani wanita itu dan berjanji akan membawanya ke tempat dia pertama kali ditemukan. Namun di tengah perjalanan, anjing milik Ashwan terjatuh ke jurang dan dengan cepat wanita itu berhasil menolongnya. Ashwan yang terkejut dengan tindakan gadis itu bertanya-tanya apakah dia memiliki kemampuan sihir. Setelah itu, mereka tiba di puncak tertinggi di mana Ashwan cerita saat dia sedang membuat payung, dia mendengar suara aneh dan menemukan gadis itu di atas batu tepi air terjun. Gadis itu kemudian memandangi air terjun dan perlahan mulai mengingat kembali masa lalunya. I'm not ready. Ashwan mendatangi gadis itu dan bertanya apakah dia sudah mengingat semuanya. Namun Xiaobei masih tampak bingung. Lantas Ashwan menjelaskan bahwa saat itu dia sedang mempelajari formasi bintang. Hal itu berhasil membangkitkan memori Xiaobei tentang dirinya yang menyelinap ke kapal Kaisar Tang sebelumnya. Melihat Xiaobei termenung, Ashwan mencoba bikin dia kaget kan? Namun hal itu malah membuat Xiaobei melepaskan sihirnya ke arah payung Ashwan yang mengakibatkannya bisa terbang, guys. Ashwan dengan lembut menarik tangan gadis itu yang membuatnya terkejut. Namun seiring waktu, mereka merasa lebih dekat dan nyaman satu sama lain. Mereka melanjutkan perjalanan sambil menikmati keindahan sekitar yang memanjakan mata, guys. Tiba-tiba gadis itu merasakan sesuatu yang nggak biasa, disusul oleh serangan dari sekumpulan siluman ular. Karena serangan itu, Ashwan nyaris jatuh ke jurang. Namun dia diselamatkan oleh tusuk konde yang menancap di tepi. Gadis itu teringat bahwa tusuk konde itu pernah menyelamatkan nyawanya. Ketika Ashwan sampai di bawah, dia melihat prajurit Guoxi yang hendak menyakiti gadis itu kan. Lalu Ashwan melemparkan batu untuk mengalahkan prajurit itu dan membawa gadis itu pulang dengan selamat. Gadis itu mendekati Ashwan,
membuka rahasia bahwa ada keterikatan antara dirinya dan senjata itu. Aswan membaca tulisan pada tusuk kornet dan segera teringat tentang sejarah di hutan kota Yongsu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan segalanya. Mungkinkah tusuk kornet itu tercipta di hutan tersebut? Kejutan muncul dengan kedatangan murid Goshi yang sedang mencari siluman ular. Murid Goshi mengintimidasi warga setempat untuk mengungkap lokasi siluman ular atau mereka akan disakiti. Warga pun segera memberikan informasi yang diminta, guys. Sementara itu, gadis ular dan Aswan memilih untuk menuju hutan di kota Yongsu. Di dalam gua, para siluman ular mendengar berita bahwa pasukan Goshi bersama gadis siluman ular sedang dalam perjalanan ke sana, guys. Para siluman ular kemudian memohon tugas pada gurunya untuk menghabisi mereka dan gurunya pun memberikan kekuatan pada mereka. Adik perempuan dari gadis ular putih siap mengajak saudarinya pulang. Dia mendapat amanah dari gurunya dengan tambahan kekuatan. Namun ada resiko dia akan mati jika gagal dalam waktu 3 hari. Di sisi lain, murid Goshi merubah potongan kue menjadi kelelawar untuk mencari lokasi Aswan yang sedang berlayar melewati sungai. Aswan yang melihat gadis itu bingung mencoba menenangkannya dengan nyanyian. Dia juga mengajarkan gadis itu cara bernyanyi sebagai metode untuk menenangkan pikiran, guys. Saat melewati gua, gadis itu merasa nggak yakin apakah dia manusia atau siluman. Aswan berpendapat bahwa wujud siluman bisa tampak mengerikan, tapi dia tetap menyukai gadis itu apa adanya. Mendengar hal ini, gadis ular iseng memberikan sihir pada anjing yang membuatnya bisa bicara, dan membuat anjing itu panik karena dia bisa bicara. Why am I talking? Why am I talking? People think I'm a demon now and kill me? Tapi tak lama setelah itu, arus sungai mendadak menjadi kuat kan? Mereka melihat ada perahu di depan dan ternyata mereka berhadapan dengan Changpan yang seketika berubah wujud menjadi ular raksasa dan menyerang. Setelah menggunakan semua tenaganya, gadis itu tak bisa lagi bertahan dan pingsan. Aswan dengan segera membawa gadis itu ke tempat yang lebih aman. Tiba-tiba gadis itu seperti membeku dan Aswan dengan cepat menyalakan api unggun, guys. Dia pun memeluk gadis itu, berusaha memberikan kehangatan meski tahu dirinya beresiko mati membeku. Ketika gadis itu bangun, dia terkejut menemukan Aswan memeluknya. Anjing itu menjelaskan bahwa Aswan sangat cemas sampai-sampai dia rela menggunakan tubuhnya sebagai penghangat. Saat menyaksikan senja, gadis itu jatuh hati pada Aswan setelah mengetahui bahwa manusia terkadang memiliki sifat siluman. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, Aswan dirasuki kelelawar monster yang dikirim oleh murid Goshi. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dengan si anjing menjadi obat nyamuk. Mereka akhirnya sampai di lokasi tujuan dan langsung disambut oleh pemilik rumah itu. Gadis ular lalu bertanya tentang latar belakang senjata yang dia miliki dan rubah siluman memberikan penjelasan tentang asal-usul senjata itu. Ternyata senjata itu bukanlah miliknya dan memiliki potensi luar biasa yang bisa menyerap energi lawan, tapi berdampak buruk dengan mempengaruhi daya ingat pemiliknya. Aswan yang penasaran memohon petunjuk untuk mengidentifikasi pemilik asli dari senjata itu. Setelah mendapatkan petunjuk, mereka memutuskan untuk pergi. Namun dalam perjalanan mereka diserang oleh siluman ular, guys. Ternyata penyerang itu adalah adik perempuan ular putih yang bernama Xiaoqing. Dia memberitahu bahwa kakaknya diperintahkan untuk membunuh Goshi karena seluruh siluman ular membencinya, guys. Itu membuatnya sangat membenci manusia karena dia beranggapan mereka semua sama seperti Goshi. Tapi kakaknya berusaha menjelaskan bahwa Aswan berbeda dari manusia lainnya. Akan tetapi Xiaoqing tidak mau percaya dan malah menyerangnya, guys. What's your Akhirnya, roh kelelawar yang merasuki tubuh Aswan berhasil dikeluarkan dan dibinasakan oleh Xiaoqing. Xiaoqing pun berusaha meyakinkan kakaknya bahwa Aswan itu munafik, sama seperti manusia lainnya. Meski begitu, kakaknya tetap yakin dan percaya pada Aswan. Sikap itu justru membuat Xiaoqing semakin perang dan akhirnya menyerang Aswan, guys. Beruntung, mereka dapat meloloskan diri melalui sebuah pintu gerbang. Tapi sayangnya, mereka malah terjebak di dalamnya. Saat mereka berjalan melewati lorong, tanpa mereka sadari ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari persimpangan lorong, guys. Xiaobei diserang dan dibakar hidup-hidup.
Aswan membantunya dan mengantarnya ke pintu gerbang kehidupan. Mereka terkejut melihat tempat sakral yang kini telah runtuh, guys. Xiaobei berusaha membaca tulisan sambil mengenang masa lalunya yang dipenuhi konflik. Xiaobei menanyakan apakah semua monster akan dibinasakan. Aswan yang tampak kesal meninju tulisan di patung. Dia hanya memberikan jawaban bahwa mereka berdua berharap untuk masa depan yang lebih cerah. Ketika mereka meninggalkan tempat itu, Xiaobei memilih untuk ikut adiknya dan memutuskan hubungan dengan Aswan. Dia meyakini bahwa dunia siluman dan manusia nggak bisa bersatu, guys. Aswan yang telah mencintai Xiaobei memeluknya erat dari belakang, memintanya untuk menunggunya. Dia meninggalkan kuil dan meninggalkan Xiaobei yang memohon agar tetap bersamanya. Tiba-tiba tubuh Xiaoxing mulai terbakar karena mendekati batas waktu 3 hari, guys. Sementara itu, Aswan berangkat menuju tempat rubah dengan niat untuk bertransformasi menjadi siluman. Aswan memberikan energi murninya untuk memungkinkan siluman rubah menciptakan senjata yang kuat. Sebagai gantinya, siluman rubah akan mengubah Aswan menjadi siluman, dan Aswan menerima tawaran itu. Di lokasi lain, kuil mendapat serangan dari murid Goshi. Akhirnya pertarungan terjadi demi merebut tusuk konde itu. Meskipun terdesak, Xiaobei mampu mengaktifkan kekuatan yang terpendam dalam tusuk konde. Sementara itu, Aswan berhasil bertransformasi menjadi siluman kan? Dia memeriksa titiknya yang untungnya masih ada. Tapi sayangnya, ekor anjingnya malah hilang, dikorbankan dalam ritual sebelumnya. Mereka kemudian bergegas mencari Xiaobei dan terkejut melihat puing-puing kuil dan desa yang telah dibakar oleh Xiaobei yang telah berubah menjadi ular besar akibat kekuatan tusuk konde itu. Aswan mencoba menyadarkannya kan? Tapi sebagai hasil dari kekuatan besar tusuk konde, ingatan Xiaobei harus diserap dan dia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Xiaoxing muncul dan menyampaikan bahwa Aswan hanya tertarik pada kecantikan Xiaobei dan mengungkapkan bahwa kakaknya akan merusak seluruh desa dengan ularnya. Kemudian Aswan bergegas ke desa, dan di tempat lain, guru siluman ular diprovokasi oleh muridnya yang mengaku dikhianati oleh siluman ular putih. Pemimpin ular itu memilih untuk menyerbu desa dan membabat habis seluruh penduduknya. Saat Aswan tiba di desa, dia memberi peringatan kepada warga kan. Dia memberitahukan akan adanya invasi besar-besaran. Tapi seketika itu juga dia diikat dengan sihir Goshi, guys. Goshi lalu memperlihatkan kepada warga bahwa Aswan telah berubah menjadi siluman anjing. Akan tetapi tiba-tiba Goshi membebaskan Aswan. Lalu dia langsung berlari untuk melindungi Xiaobei. Tapi Xiaobei tidak mampu menguasai kekuatannya meski dia terus berusaha mengingatkannya. Akhirnya Aswan hampir berhasil mengembalikan memori Xiaobei. Tapi tiba-tiba Goshi datang menyerang, guys. Goshi rupanya melepaskan Aswan untuk membuat perangkap formasi siluman. Perangkap itu berfungsi untuk menyedot seluruh energi vital para siluman hingga membuat mereka mati. Body and soul! What is this? Little demon. And such a waste. I've perfected my dark power. Menyadari adanya kutukan yang masih bersemayam dalam dirinya, Xiaoxing memohon kepada Goshi untuk menyerapnya lebih dulu. Namun hal itu justru berdampak negatif bagi Goshi, guys. That was float. Tiba-tiba Goshi tertusuk oleh senjata yang dikendalikan oleh guru Xiaobei. Sebuah pertarungan antara Goshi dan guru Xiaobei pun nggak bisa dihindari. Aswan melihat Xiaoxing berlari dan melempar senjata ke arahnya. Akhirnya Goshi berhasil dikalahkan, guys. Namun setelah pertarungan berakhir, pemimpin siluman memerintahkan pasukannya untuk menghabisi seluruh penduduk desa itu. Aswan membantu warga dalam mengamankan gerbang sambil menumpas satu persatu makhluk siluman ular yang berusaha masuk, guys. Xiaoxing mengembalikan senjata yang dipinjam dari gurunya kan, tapi guru itu justru menghisap semua tenaga Xiaoxing. One day,
then I can take your essence just as... Xiaobei dengan perasaan sedih memandang adiknya yang sedang menderita dan memilih untuk melawan gurunya. Ternyata guru siluman ular itu memiliki rencana untuk menguasai dunia dan mengambil alih semua kekuatan yang ada pada pasukannya. That you have new legal for my own. All that is shared, love, it all is... Akhirnya pertarungan antara Xiaobei dan gurunya pun terjadi, guys. Xiaobei nyaris kehilangan nyawanya kan? Namun beruntung, Aswan mampu menghidupkan lagi perangkap siluman hingga ular raksasa pun berhenti. Aswan lantas menyelamatkan Xiaobei yang dalam kondisi terpojok, guys. Namun saat mereka beranggapan telah aman, ternyata Gouxi masih bertahan hidup. Lalu dia menggunakan kekuatan yang tersisa untuk membekukan seluruh area itu. Aswan yang mahir dalam menafsirkan bintang bergerak menuju pintu kehidupan. Sementara itu, nenek itu berupaya meyakinkan penduduk desa untuk menolong Aswan. Meski Aswan sudah berjuang habis-habisan, namun kekuatannya tetap terbatas, guys. Xiaobei menyatakan betapa senangnya dia berjumpa dengan Aswan, namun juga merasa sedih sebab ini adalah pertemuan terakhir mereka. Aswan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun mereka mulai membeku dalam salju yang dingin. Para penduduk desa berusaha merusak perangkap tersebut dari luar, dan Xiaobei terbangun mendengar suara mereka. Dia merasa sangat-sangat sedih melihat Aswan yang mati beku demi memeluknya agar tetap hangat. Jasad Aswan mulai menghilang, guys. Xiaobei yang ingin menyimpan kenangan Aswan menyerap semua kenangan mereka dalam tusuk kuning sebelum Aswan benar-benar menghilang. Xiaobei berhasil selamat, namun rasa cintanya tidak. Cerita kemudian merujuk ke masa kini dengan senjata yang menyimpan kenangan bersama Aswan hingga kekuatannya memudar. Dengan rasa cinta dan perasaan yang mendalam kepada Aswan, Xiaobei memutuskan untuk mencari Aswan yang mungkin telah bereinkarnasi, guys. Saat mereka tengah berjalan dan tusuk kuning tersebut jatuh, mereka bertemu dengan reinkarnasi Aswan dan film pun selesai, guys. Nah, sekarang beri penilaian dari 1 sampai 10 tentang seberapa mengagumkan pelajaran dari cerita kali ini. Tuliskan juga di kolom komentar film animasi lainnya yang ingin kamu tonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini.